kita semua bersama-sama dapat berkumpul di forum ini. Mohon maaf Bunda, ke mute. Oh maaf, saya ulangi lagi. Alhamdulillah wa syukurillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah bahwa meskipun dalam masa pandemi yang kita memang menjaga diri dan memang seharusnya kita menjaga diri, tidak bisa kemana-mana, tapi karena Allah juga memberikan ilmu kepada kita, walaupun mungkin di antara kita belum pernah ketemu, tapi alhamdulillah ajang silaturahim ini bisa terselenggara dengan secara virtual melalui Zoom. Itu semuanya adalah karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berada di sini bukan berarti saya merasa lebih dari bapak-bapak dan ibu-ibu dan Ananda semuanya, tapi barangkali kita saling berbagi dengan apa yang telah Allah kurniakan kepada kita berupa ilmu. Yang sebetulnya terus terang saja ilmu saya ini adalah ilmu yang sangat sedikit sekali, dan saya sebetulnya merasa bagaimana ya, merasa sangat kurang dengan apa yang ada pada diri saya. Tetapi karena kita memang walaupun hanya satu ayat kata Allah, kita harus tetap beramal atau kita sampaikan ilmu itu. Jadi dalam rangka itulah kenapa saya menerima permintaan dari Ananda Dr. Siska untuk memberikan sedikit ilmu yang Allah karuniakan kepada saya dan kepada kita semua. Di samping itu Unisba memang begitu juga mungkin dekat ya di hati saya, karena memang saya juga pernah datang ke Unisba dan ada beberapa dosen di Unisba yang juga saya kenal seperti Ibu Tini, kemudian juga Profesor Neni dan sebagainya. Baik, saya mohon izin untuk share screen tentang materi yang insya Allah akan saya sampaikan pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali Bapak, Ibu, dan Ananda semuanya, saya yakin sudah pernah menerima materi ini. Karena itu saya mendudukkan diri saya, kita saling berbagi di sini. Karena ada hal-hal yang mungkin saya sudah pernah mendengar dan sebagainya. Memang hukum waris itu ketentuannya memang tidak pernah berubah. Tetapi ada hal-hal yang memang perlu kita saling diskusikan tentang perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia terutama pada saat sekarang ini. Saya diberikan tugas oleh Ibu Dr. Siska mengenai dinamika hukum waris di Indonesia dan problematikanya. Nah, ini insya Allah yang akan saya sampaikan mengenai bagaimana hukum kewarisan di Indonesia, kemudian bagaimana sih hukum kewarisan Islam di Indonesia. Nah, terus kemudian dinamikanya ini mungkin yang perlu kita hanya sebagian yang bisa saya sampaikan di sini. Ini sebetulnya materi yang lama yang sudah biasa kita ketahui, apalagi dari Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum, yang mana tentunya hal ini adalah bukan hal yang baru. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia adalah berlaku 3 sistem hukum kewarisan, yang mana sampai dengan saat ini kita sepertinya agak sulit juga ya kalau akan membentuk suatu hukum kewarisan nasional begitu yang bisa berlaku untuk semua penduduk dan semua katakanlah suku bangsa di Indonesia ini.
Kan itu sampai saat ini kita memang belum memiliki hukum kewarisan atau hukum waris nasional. Masih ada 3 sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, yaitu hukum adat, hukum kewarisan adat. Kami menyebutnya hukum kewarisan, bukan hukum waris, karena ini kata benda, jadi ada beberapa hal yang masuk dalam waris ini. Jadi hukum adat, tentunya seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa penyelesaian masalah hukum adat ini merupakan kewenangan dari pengadilan negeri. Ini saya urutannya adalah saya sesuaikan secara kronologis. Kemudian hukum Islam. Kita ketahui bersama bahwa penyelesaian tentang kasus-kasus yang terkait dengan hukum Islam merupakan kompetensi absolut dari pengadilan agama dan mahkamah syariah di Aceh. Kalau hukum barat yang terdapat di dalam BW itu merupakan kewenangan dari pengadilan negeri, sama dengan hukum adat. Nah, hal ini tentunya kita sudah ketahui bersama bagaimana sejarah tentang kewenangan dari pengadilan-pengadilan tersebut, yang mana pengadilan agama maupun pengadilan negeri merupakan salah satu lembaga pelaksana dari kekuasaan kehakiman di Indonesia di samping petun dan pengadilan militer. Nah, kemudian tentunya hal ini sehubungan dengan adanya beberapa hukum kewarisan di Indonesia yang biasanya ini saya sampaikan di kenotariatan, di magister kenotariatan, untuk mengetahui bahwa memang dari ketiga sistem hukum itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk kepada materi dari hukum kewarisan. Kali ini kita khusus kewarisan Islam itu sendiri. Nah, di sini saya membuat perbandingan atau membuat tabel dari para ahli waris yang menurut hukum Islam ini saya bandingkan antara kelompok keutamaan atau kelompok derajat ahli waris kalau Mahkamah Agung menyebutnya. Jadi ada 2, jadi menurut Hadzairin dan menurut Mahkamah Agung, kemudian dibandingkan dengan hukum adat dan hukum barat. Ini menurut saya semuanya yang berada di yang sekolah atau yang kuliah di Fakultas Hukum sudah pasti mengetahui hal ini semuanya. Ini saya ingin menyampaikan betapa pentingnya kita mengetahui tentang hukum kewarisan di Indonesia. Terutama di sini kita tentunya fokusnya adalah ke hukum kewarisan Islam. Hadzairin memang adalah seorang mujtahid dalam hal ini untuk perkembangan atau pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia, yang menurut kami dari para muridnya dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia adalah beliau tidak keluar dari syariah dalam menggunakan dasar-dasar hukum yang beliau gunakan untuk menyampaikan pendapatnya dibandingkan dengan hukum kewarisan Islam yang memang sudah mungkin 1000 tahun lebih ya berlaku di dunia, katakanlah begitu. Pendapat dari Imam Syafi'i, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lainnya, terutama kalau di Indonesia adalah kami menyebutnya kalau di Fakultas Hukum UI perbandingan dengan Hadzairin menyebutnya adalah hukum kewarisan Islam ajaran patrilineal Syafi'i. Mengapa demikian? Karena di dalam hukum kewarisan Islam yang disampaikan oleh Hadzairin itu cenderung ke bilateralnya lebih menonjol. Bukan berarti hukum kewarisan Islam dari Imam Syafi'i itu patrilineal murni seperti apa yang kita ketahui di dalam masyarakat patrilineal, tidak demikian. Tapi ada beberapa hal, misalkan saya contohkan tentang kewarisan dari anak dari anak perempuan atau cucu melalui anak perempuan. Kalau menurut Hadzairin, cucu dari anak perempuan itu adalah ahli waris. Nah, kalau menurut faham dari katakanlah Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya, cucu melalui anak perempuan itu adalah dawil arham. Jadi tetap memang jadi ahli waris, tetapi tidak dapat tampil sebagai ahli waris bersama-sama dengan ahli waris yang lain selama ada
ahli waris dawil furud dan asobah. Dawil furud ini dawil furud karena hubungan darah tentunya. Nah, ini letak perbedaannya antara di antaranya mengenai ajaran hukum warisan Islam dari bilateral hadzairin dengan hukum warisan Islam dari ajaran patrin yang Syafi'i. Di antaranya seperti itu. Tapi bukan berarti terus apakah ada yang satu salah yang lain benar? Tidak. Saya selalu menyampaikan bahwa itu dua-duanya itu adalah benar. Hanya tinggal kita mau memilih yang mana. Itu biasanya yang saya sampaikan kepada orang-orang atau kepada pihak-pihak yang datang kepada saya dikala mereka meminta bantuan saya untuk menyelesaikan kasus kewarisan. Nah, kemudian di sini kita bandingkan dengan hukum adat. Saya tidak akan menyampaikan semuanya dan juga dengan hukum barat. Dalam kelompok atau golongan ahli waris atau hadzairin menyebutnya kelompok. Karena kenapa? Karena ada kalau golongan ahli waris itu ada nanti ahli waris dawil furud, kemudian asobah, kemudian ada ahli waris kalau Batin Syafi'i sebutnya dzul arham. Nah, mungkin di situ perbedaannya, tapi maksudnya di sini adalah kelompok, jadi kelompok-kelompok atau anggota-anggota dari kelompok tersebut yang dapat tampil bersama-sama sebagai ahli waris ketika kewarisan itu atau pembagian harta peninggalan itu terjadi. Jadi menurut hadzairin, kelompok keutamaan pertama itu adalah terdiri dari anak dan mawalinya. Mawali itu ahli waris pengganti. Kemudian ada ayah, ibu, janda atau duda. Ini sesuai dengan surah An-Nisa ayat 11. Mahkamah Agung, KHI di dalam kompilasi hukum Islam memang tidak ada. Ini saya temukan di dalam buku 2 dari yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2013 dahulu, dan saya belum mendapatkan buku yang lebih baru dari itu tentang apa? Tentang pedoman pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan agama. Nah, memang di situ kita tidak bisa seperti yang sudah saya buatkan tabelnya di sini. Saya harus teliti dulu dan harus saya mengkaji dulu. Akhirnya saya bisa membuat tabel seperti ini. Jadi untuk kelompok ahli waris pertama, kalau Mahkamah Agung sebutnya kelompok derajat ahli waris pertama, sama dengan hadzairin, yaitu terdiri dari ayah dan anak dan keturunannya, kemudian duda atau janda, ayah dan ibu. Ini sesuai dengan surah An-Nisa ayat 11. Nah, inilah surah An-Nisa ayat 11 ini perbedaannya dengan hukum adat. Kalau dalam hukum adat, kelompok pertama itu adalah keturunan dari pewaris. Jadi tidak bisa, misalkan ada, saya mohon maaf apabila ada pakar hukum adat, saya mohon diluruskan jika saya salah atau saya keliru, tapi ini yang saya ketahui, bahwa kalau ada orang meninggal dunia, kemudian ada anak, maka yang lain itu tidak dapat tampil sebagai ahli waris. Bahkan kalau di dalam hukum adat yang sebelum ada jurisprudensi, itu suami atau katakanlah janda atau duda itu tidak dapat tampil sebagai ahli waris. Nah, karena itulah ketika saya melakukan penelitian untuk tesis saya dulu tentang hukum kewarisan Islam, itu adalah ternyata di daerah penelitian saya itu di Kabupaten Pandeglang itu masih terdapat juga hukum adat yang demikian. Jadi ketika ayahnya meninggal, si anak tidak mengambil harta warisannya walaupun dia tahu bahwa dia berhak untuk berkedudukan sebagai ahli waris, tetapi dia merasa tidak sopan kepada ibunya karena ibunya masih hidup. Karena itu mereka serahkan kepada ibunya untuk katakanlah untuk dinikmati atau untuk dikelola. Nah, seperti itu. Nah, tentunya hal ini sangat berbeda dengan hukum kewarisan Islam. Kemudian dalam BW atau hukum adat ini saya ambil dari bukunya Prof. Subekti, bahwa kelompok, katakan golongan pertama itu dari anak-anak pewaris, suami atau istri yang masih hidup terlama. Nah, orang tua juga tidak bisa tampil sebagai ahli waris. Nah, di sini perbedaan yang sangat prinsipil antara katakanlah hukum kewarisan Islam dengan hukum adat dan hukum barat. Karena saya tadi menyampaikan bahwa sejak awal sepertinya menurut saya
Walaupun sudah sangat lama sekali saya melihat di BPHN sudah berusaha sedemikian rupa untuk supaya dibentuk hukum kewarisan nasional, katakanlah seperti, tapi mungkin agak sulit untuk menerapkannya kecuali mungkin seperti undang-undang perkawinan. Jadi dalam rumusan pasal satunya itu perkawinan yang sah itu adalah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Nah seperti itu. Nah kemudian ini sini yang kedua, kelompok, katakan kelompok ahli waris yang kedua atau golongan ahli waris yang kedua. Antara Hadzairin dengan Mahkamah Agung yang merupakan perkembangan terhadap katakanlah kompilasi hukum Islam, itu juga terdapat perbedaan. Jadi kalau Hadzairin, kelompok kelompok keutamaan kedua itu adalah terdiri dari saudara dan mawalinya, ayah, ibu, janda, atau duda. Nah, sedangkan untuk Mahkamah Agung berbeda. Yaitu di sini siapa? Anak dan keturunannya. Nah, kemudian duda atau janda, kakek nenek pihak ayah dan kakek nenek pihak ibu. Saya mohon izin untuk sedikit menggambarkan antara perbedaan kedua tersebut. Mungkin saya selesaikan dulu. Nah, kalau hukum adat, kelompok kedua itu adalah, atau golongan itu orang tua pewaris. Begitu juga dalam hukum barat. Hukum barat ditambah orang tua pewaris dan saudara-saudara pewaris dan keturunan dari saudara-saudara pewaris. Nah ini, mungkin saya mohon izin untuk sedikit menggambar tentang tentang kelompok ahli waris ini. Saya tutup dulu sebentar. Nah, mungkin kalau izinkan saya menggambar. Kalau Hadzairin, kelompok yang pertama tadi sama dengan, ini saya hanya membandingkan antara Hadzairin dengan Mahkamah Agung, dengan kompilasi hukum Islam yang dikembangkan oleh jurisprudensi dari Mahkamah Agung. Hadzairin, kelompok pertama tadi terdiri dari, katakanlah ini simbol dari anak laki-laki, ini simbol dari anak perempuan. Kemudian ini simbol dari kalau orang sudah meninggal dunia, kemudian ini ada keturunannya, perempuan. Begitu juga di sini. Ini segitiga ini simbol perempuan, ini sudah meninggal dunia dan ada keturunannya. Kemudian di sini ini simbol perkawinan. Katakanlah di sini ada janda. Di sini ini juga simbol, ini ada ayah, ada ibu dari pewaris. Nah, dalam hal ini menurut Hadzairin, ini adalah ini kelompok keutamaan pertama. KHI yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung dalam jurisprudensi juga sama. Akan tetapi, kita kalau masuk ke kelompok keutamaan kedua menurut Hadzairin, dan kelompok derajat ahli waris kedua menurut Mahkamah Agung, itu berbeda. Kalau menurut Hadzairin, ciri utama dari kelompok keutamaan pertama itu adalah anak dan keturunannya. Apabila anak dan keturunannya itu sudah tidak ada, maka tampillah saudara pewaris. Ini saya gambar saudara. Saudara pewaris. Entah saudara, ini saudara laki-laki sekandung, mungkin juga ada saudara seibu, entah laki-laki atau perempuan, mungkin juga ada saudara seayah. Nah, atau mungkin juga ada kalau ada yang sudah meninggal dunia, katakanlah ini gambar yang paling mudah saja karena paling lebar, dan keturunannya dan mawalinya. Ini kelompok keutamaan kedua menurut Hadzairin. Tapi kalau menurut Mahkamah Agung, KHI yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung melalui jurisprudensi, tidak demikian. Jadi ciri utama dari kelompok derajat ahli waris kedua itu adalah orang tua. Karena itu, mungkin saya gambar kecil saja di sini.
Dalam hal ini, kalau menurut Mahkamah Agung seperti ini, maaf, saya gambar lagi di sini. Ada ayah, ada ibu. Maaf, ini saya ini. Ciri utamanya adalah orang tua. Jadi di sini ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Kemudian juga saya gambar lagi di sini ada anak perempuan yang sudah meninggal, ada keturunannya. Ada anak laki-laki yang sudah meninggal, juga ada keturunannya. Nah, kelompok derajat ahli waris kedua menurut menurut Mahkamah Agung, yaitu apabila ayah dan ibu sudah tidak ada. Maka dalam hal ini tampillah di sini nenek pihak kakek nenek pihak ayah dan kakek nenek pihak ibu. Di sini letak ini di antara hukum Islam itu sendiri itu terdapat perbedaan-perbedaan. Ini. Kalau Syafi'i memang tidak tidak membuat kelompok-kelompok seperti ini. Nah, jadi dalam hal ini saya kalau menyampaikan kepada, sekali lagi saya mohon maaf, saya bukan mengajari, pasti di antara Bapak Ibu dan mungkin yang hadir juga dalam Zoom ini mungkin sudah mengetahui, saya hanya menyampaikan kembali saja. Di sini letak perbedaannya. Jadi kalau misalkan kalau penyelesaian kasus menurut Hadzairin, kalau sudah tidak ada anak dan keturunannya, ini maka barulah bisa tampil kelompok keutamaan kedua. Kelompok keutamaan kedua siapa? Yaitu saudara. Ciri utamanya saudara. Saudara dari pewaris, baik saudara sekandung maupun saudara sis. Nah, kalau menurut Mahkamah Agung, bukan anak yang jadi ciri utama, adalah orang tua. Jadi kalau misalkan orang tua sudah tidak ada, maka tampillah kelompok derajat ahli waris kedua. Terdiri dari siapa? Itu dari anak pewaris dan keturunannya, janda atau duda, kakek nenek pihak ayah, kakek nenek pihak ibu. Itu diantaranya. Saya izin lagi untuk barangkali mungkin sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Tidak ada? Sepertinya, Bunda. Ya baik, kalau gitu saya langsung ya. Nah, ini tidak mungkin saya jelaskan ini semuanya. Mungkin kalau misalkan ini harus ada waktu khusus untuk menjelaskan semuanya, tapi ini antara Hadzairin dan Mahkamah Agung itu saja pun sudah berbeda. Nah, karena itu dalam hal ini biasanya kalau ada orang yang datang kepada saya, kasus, saya menyampaikan dari ketiga sistem hukum kewarisan. Ini penyelesaiannya. Menurut Hadzairin begini, menurut kompilasi hukum Islam begini, yang kemudian kompilasi hukum Islam tentunya tidak bisa dilepaskan dari perkembangan jurisprudensi melalui Mahkamah Agung, dan menurut ajaran Patrin atau Imam Syafi'i seperti ini. Nah, ini diantaranya. Nah, kakek nenek kalau Hadzairin ada dalam kelompok keutamaan keempat. Kalau menurut Hadzairin. Nah, seperti itu. Ini saya meloncat saja. Jadi ini sekedar gambaran, tidak mungkin saya ini mungkin perlu waktu yang lama kalau seluruhnya harus disampaikan oleh saya. Nah, sekarang hukum kewarisan Islam di Indonesia, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada hukum kewarisan Islam ajaran Patrinial Syafi'i. Lagi disebut patrinial itu adalah ini sebutan dari guru kami Pak Sayyid Talib untuk membedakan dengan ajaran Hadzairin. Hadzairin kenapa disebut bilateral, seperti yang sudah saya contohkan tadi tentang Dawil Arham. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentunya hukum kewarisan Islam yang sudah kita ketahui bersama, terdapat dalam buku 2, kompilasi hukum Islam, juga harus digabungkan atau dihubungkan dengan jurisprudensi yang terdapat di dalam Mahkamah Agung dalam buku 2 tentang pedoman pelaksanaan teknis dan administrasi untuk peradilan agama.
Nah, tentunya di dalam penerapan hukum warisan Islam itu juga kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang asas-asas hukum warisan Islam. Di sini ada hal yang memang sangat penting, yaitu tentang asas personalitas keislaman. Nah, asas personalitas keislaman untuk hukum warisan Islam itu tidak ada perbedaan pendapat, terutama pribadi saya dengan dari Mahkamah Agung. Kalau dalam asas personalitas keislaman yang terkait dengan hukum perkawinan, saya protes kepada terhadap katakanlah buku yang yang dimuat, katakan mengenai asas personalitas keislaman yang dimuat dalam buku 2 dari Mahkamah Agung tersebut, yang mana dalam hukum perkawinan apabila ada 2 orang suami istri menikah, kemudian dulunya beragama Islam, kemudian dia berpindah agama, dua-duanya menjadi agama bukan Islam, maka ketika terjadi permasalahan tentang perkawinan, terutama perceraian, itu adalah tetap merupakan kewenangan dari peradilan agama, diselesaikan di pengadilan agama. Saya protes hal itu. Kenapa? Seolah-olah ada pemaksaan terhadap suami istri yang sudah bukan Islam itu dilaksanakan atau diterapkan hukum Islam, padahal dia bukan Islam. Begitu juga sebaliknya. Pada orang yang tadinya katakanlah bukan Islam, suami istri yang bukan Islam, nah kemudian mereka berpindah agama menjadi beragama Islam, apabila terjadi perceraian secara kontrario berarti seperti itu pemahamannya. Berarti apabila terjadi perceraian, maka diselesaikannya bukan di pengadilan agama, tadi di pengadilan negeri. Nah, tentunya di sini tidak berlaku hukum Islam, tapi yang berlaku adalah BW dan sebagainya. Nah, hanya sebagainya, dan kalau itu mungkin hukum adat, tapi kalau ini kan waktu ke BW, nah seperti itu. Nah, di antaranya ada tentang hal-hal terkait dengan BW ini yang mungkin juga tidak bisa diterapkan kepada suami istri yang beragama Islam. Nah, seperti itu di antaranya. Dalam hal ini, mungkin salah satu contohnya itu adalah tentang misalkan cerai dengan alasan zina. Nah, cerai dengan alasan zina itu tidak ada di dalam di BW. Artinya cerai dengan alasan zina diselesaikan sesuai dengan syariah Islam. Yang mana ketentuan itu terdapat di dalam pasal 87, 88 dari Undang-Undang Peradilan Agama. Yaitu melalui sumpah li'an. Nah, dalam BW tidak ada sumpah li'an. Itu diantaranya yang saya maksudkan adalah ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam HIR itu tidak ada sumpah li'an, itu tidak ada. Itu adanya di dalam pasal 87 ayat 1 dari Undang-Undang Peradilan Agama Yungto, pasal 125 serta pasal 127 dari kompilasi hukum Islam. Dan juga kalau di Mahkamah Syariah di Aceh tentunya juga berlaku tentang sumpah li'an untuk yang cerai dengan alasan zina. Itu di antaranya. Nah, kemudian kalau mengenai asas personalitas keislaman terkait dengan pewaris, karena di sini maksud saya itu adalah tidak ada perbedaan, artinya tidak ada perbedaan pendapat. Karena yang berlaku terhadap harta peninggalan dari pewaris itu adalah hukum yang berlaku kepada pewaris. Misalkan pewarisnya beragama Islam, berarti berlakulah hukum Islam. Kalau pewarisnya itu tidak beragama Islam, berarti berlaku bukan hukum Islam. Nah, seperti itu. Tapi ini tidak berarti langsung saja saya lanjutkan, tidak berarti apabila ada orang yang pewaris beragama Islam, nah ini mungkin dinamikanya, perkembangannya. Kemudian ada bagian dari keluarga yang seharusnya menjadi ahli waris ternyata tidak beragama Islam, tidak berarti dia tidak berhak atas harta peninggalan dari pewaris. Tapi kedudukannya bukan sebagai ahli waris, namun berpindah sebagai, atau bukan berpindah, berubah menjadi penerima wasiat atau wasiat wajibah, atau mungkin juga hibah ketika dia masih hidup, pemberian hartanya.
Nah, asas hukum kewarisan yang kedua adalah asas ijbari. Ini sangat penting, asas ijbari di sini. Mengapa? Karena ini letak yang perbedaan yang sangat prinsipil juga dengan hukum kewarisan perdata barat yang terdapat di dalam BW. Kenapa? Karena kepemilikan harta menurut hukum Islam itu adalah mutlaknya adalah pada Allah. Kita manusia adalah sebagai penerima amanah dari Allah berupa harta kekayaan. Yang mana ketentuan tentang harta peninggalan dari pewaris itu sudah Allah tentukan secara pasti di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 176. Nah, hal itu tentunya sudah qot'i seperti itu, karena itu saya berpendapat juga mungkin saya kira yang lain-lain juga itu adalah tidak bisa diubah oleh manusia, ketentuan itu karena qot'i suat karena pasti. Akan tetapi, apakah itu tertutup kemungkinan untuk hal-hal yang memang mereka, para ahli waris sudah mengetahui besar bagiannya masing-masing, kemudian mereka bermusyawarah untuk menyelesaikan bagian masing-masing itu secara musyawarah, itu adalah sangat dimungkinkan. Di mana diaturnya di dalam pasal 183 kompilasi hukum Islam. Tetapi menurut BW, itu hak katakanlah hak peralihan harta besar peralihan harta itu tergantung kepada orang, kepada si pewaris mau kepada siapa, karena pewarisan tidak hanya berdasarkan undang-undang tapi juga berdasarkan wasiat atau testamen seperti itu. Jadi dalam hal ini kalau dalam ini perbedaannya yang sangat prinsipil. Jadi kalau di dalam Islam itu tidak boleh kita mengatur sendiri tentang besar bagian untuk anak saya si A berapa, si B berapa, tidak demikian. Itu banyak sekali kasus demikian. Yang saya temukan, cuma saya tidak pernah mencatat ya, ada berapa, saya sudah tidak, dari tahun 80-an saya sering membantu orang, saya tidak pernah saya dokumentasikan, jadi yang saya ingat sajalah begitu. Nah, dalam hal ini tentunya ada beberapa hal, ada beberapa kasus yang memang kesadaran tentang kepemilikan harta itu seolah-olah harta itu adalah bukan amanah Allah tetapi merupakan milik secara mutlak dari si pewaris, sehingga dia mengatur sedemikian rupa semau-maunya sehingga malah menimbulkan ketidakadilan bagi para ahli waris. Itu diantaranya. Asas individual yang sudah kita ketahui tentunya ini dalam warisan Islam, kalau dalam hukum warisan adat kan ada asas, ada kolektif ya, kalau Islam adalah individual. Tentunya hal ini menurut Prof. Hadzairin, BW itu adalah sumbernya hukum Islam. Mungkin bisa dibaca dalam buku Prof. Hadzairin tentang 7 serangkai tentang hukum. Jadi BW itu ketika Napoleon itu menjajah Mesir itu adalah kemudian menyusun semacam civil law ya. Itu sumbernya ada dari hukum Islam. Karena itu dalam pewarisan pun dalam BW itu anak yang di dalam kandungan pun itu adalah berhak untuk menjadi ahli waris. Apabila dilahirkan itu adalah ketika dilahirkan itu adalah hidup. Itu sebenarnya prinsip dalam Islam. Nah, hal itu juga yang dimuat juga di dalam BW. Jadi, sekalipun anak dalam kandungan, secara individu dia sudah berhak untuk menjadi ahli waris. Apabila begitu dia dilahirkan itu adalah kemudian dia hidup, katakanlah. Hidupnya itu tentunya entah dengan bersuara, entah mungkin ada yang tidak bisa bersuara, tapi dokter menyatakan ketika dilahirkan itu hidup. Kemudian ini azas keadilan berimbang di sini tentunya terkait dengan ini yang biasanya banyak dikritiki oleh saudara-saudara kita yang lain bahwa hukum warisan Islam itu kan tidak adil. Mengapa bagian laki-laki 2:1 dengan bagian perempuan? Ini sebetulnya kalau melihat dari dari tentunya terutama dari Allah yang maha adil, tidak mungkin Allah itu tidak adil. Mengapa laki-laki diberikan 2 bagian perempuan? Karena perempuan menjadi ahli waris untuk dirinya sendiri. Tidak ada kewajiban bagi perempuan itu untuk memberikan nafkah kepada suaminya atau kepada anak-anaknya. Kan misalkan itu memberi, itu adalah sedekah. Tapi kalau laki-laki itu ada sebagian harta yang dia peroleh dari bagian warisannya itu adalah juga akan diberikan atau akan dinafkahkan kepada anak dan istrinya. Dan seterusnya seperti itu. Jadi dalam hal ini, kemudian ada perkembangan lagi. Nah, sekarang kan perempuan juga bekerja dan sebagainya. Dalam hal ini tidak berarti dengan bekerja terus haknya itu terus kemudian berkurang. Tidak demikian. Tetap haknya adalah dia sebagai anak, dia tetap mendapatkan satu bagian, dan
satu bagian dari harta warisan itu adalah untuk dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian kematian itu tentunya ada dalam semua hukum kewarisan. Kemudian as bilateral. Nah, ini memang dalam hukum kewarisan Islam itu adalah bilateral. Artinya bilateral di sini adalah terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 7. Mungkin kita bisa mengetahui asbab nuzulnya, bahwa anak laki-laki, singkatnya saja anak laki-laki dan anak perempuan itu bisa menjadi ahli waris dari ayah dan ibunya, juga dari kerabat laki-laki dan kerabat perempuannya. Yang mana pada masa itu, pada sebelum Islam itu datang, yang menjadi ahli waris pada masa itu adalah hanya anak laki-laki yang dewasa, yang pandai berkuda, berperang, dan merampas harta pampasan. Nah, kalau anak laki-laki tidak dewasa, apalagi perempuan, entah itu anak atau mungkin juga sudah dewasa, tetap tidak bisa menjadi ahli waris. Disinilah kita melihat betapa Allah Maha Adil menentukan tentang hukum warisan ini tidak hanya untuk laki-laki, tetapi juga untuk perempuan. Nah, terkait dengan kompilasi hukum Islam itu ada asas retroaktif terbatas. Ini tentunya terkait dengan pelaksanaan kompilasi hukum Islam buku 2, yang mana apakah kompilasi hukum Islam buku 2 itu bisa dilakukan terhadap kasus-kasus yang sebelum tahun 91 atau sebelum kompilasi hukum Islam itu diberlakukan. Tentunya hal ini harus ditentukan, karena itu di dalam buku 2 dari Mahkamah Agung tersebut ditentukan bahwa asas KHI ini adalah retroaktif terbatas. Yang terbatas bisa berlaku surut, tetapi terhadap kasus-kasus yang sebelum berlakunya kompilasi hukum Islam yang belum diselesaikan pada masa sebelum KHI itu berlaku. Nah, hal ini apakah ada terjadi? Ada beberapa yang terjadi tentang hal ini. Ada beberapa kasus. Nah, kemudian berikutnya di sini tentang sebab-sebab mewaris dan rukun mewaris, syarat mewaris. Saya kira ini saya lompati saja karena waktunya terbatas, dan ini ini mengenai sebentar. Oh ya, mengenai penghalang mewaris. Saya kira ini saya lompati saja. Saya lompati saja karena saya ingin langsung ke masalah yang aktualnya untuk diketahui saja. Nah, kemudian ini mengenai golongan mewaris, saya lompati saja. Ini juga mengenai golongan mewaris dalam kompilasi hukum Islam, saya sudah buatkan tentang pasal-pasalnya dan sebagainya. Dan ini mengenai kelompok derajat ahli waris, ini yang sudah saya sampaikan tadi, sudah saya jelaskan. Ini murtazairin juga sudah saya jelaskan tadi. Nah, mengenai pokok-pokok kewarisan Islam, ini surah An-Nisa ayat 11, ayat 12. Nah, di sini sebetulnya ayat 11 ini berkaitan dengan anak, ayah, ibu itu bisa tampil sebagai ahli waris secara bersama-sama pada intinya seperti itu. Kemudian ayat 12 itu tentang hukum kewarisan bagi duda, bagi janda, kemudian juga ada ditentukan tentang apabila pewaris kalah, maka saudaranya bisa tampil sebagai ahli waris. Nah, di sini kedudukan saudara sebagai dzawil furud. Nah, dalam hal ini, dalam surah An-Nisa ayat 12, kalau dalam garis hukum yang dibuat oleh Prof. Hazairin dalam garis hukum ayat 12G dan 12H itu tentang saudara, apabila pewaris itu kalah. Nah, ini ada terjadi perbedaan pendapat. Mungkin saya langsung saja ke sini. Nah, kalau Hazairin dalam penggunaan ayat 12 dan ayat 176. Ayat 176 itu tentang saudara. Mungkin saya lewati saja karena supaya ini waktunya sudah jam ini. Kalau Hazairin yang membedakan penerapan surah An-Nisa ayat 12 dan ayat 176 itu adalah keberadaan ayah. Kalau ayah masih hidup digunakan surah An-Nisa ayat 12G 12H, kalau ayah sudah wafat surah An-Nisa ayat 176. Kalau Imam Syafi'i tergantung dari saudara. Kalau saudara seibu digunakan surah An-Nisa ayat 12G 12H. Kalau saudara sekandung atau seayah digunakan surah An-Nisa ayat 176. Dan ini dahulu pada tahun 91
itu adalah merupakan juga diakomodir oleh kompilasi hukum Islam dalam pasal 181 dan pasal 182. Tetapi ada perkembangan pada tahun 2013 itu. Ada pengaruh pendapat Hadzairin di sini. Jadi dalam buku 2 dari Mahkamah Agung tentang pedoman pelaksanaan teori dan administrasi peradilan agama, itu setelah saya kaji ada perubahan. Jadi untuk pasal 18, aduh maaf ini saya salah, pasal 181 ini. Maaf ini saya ubah dulu. Ini pasal 181. Maaf, saya ubah dulu. Ini pasal 181 dan ini pasal 182. Di mana tadi saya sebutkan bahwa pasal 182, maaf. Nah ini pada awalnya pasal 181 persis seperti ini, persis seperti pendapat dari Imam Syafi'i. Tapi kemudian berubah, karena dalam hal ini yang menentukan bahwa katakanlah penggunaan pasal 181 yang isinya sama dengan pasal 12 ayat 12 dari surah An-Nisa, yang mana kalau satu orang saudara yang menjadi ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, adalah mendapatkan 1/6 sebagai dzawil furud. Apabila saudara itu 2 orang atau lebih, itu secara bersyarikah mereka mendapatkan 1/3. Nah, hal ini tentunya dalam surah An-Nisa ayat 12 itu tidak dibedakan, artinya tidak 2:1 antara saudara laki-laki dan saudara perempuan. Jadi di sini pembagiannya rata. Pada sebelumnya itu sama dengan Syafi'i, dalam arti bahwa pasal 181 ini hanya untuk saudara seibu dan pasal 182 ini untuk saudara sekandung dan atau seayah. Tetapi kemudian ada perubahan, ternyata pasal 181 itu tidak hanya untuk saudara seibu tapi untuk saudara sekandung, saudara seayah dan saudara seibu. Ini pengaruh dari Hadzairin. Jadi tapi dengan syarat bahwa apabila ibu hidup. Jadi selain kalau ibu hidup berarti digunakan pasal 181. Saudara tidak hanya untuk saudara seibu, tapi juga saudara seayah dan saudara sekandung. Begitu juga apabila ayah, anak, dan ibu sudah wafat, digunakan pasal 182. Yang mana dulu tidak ada ketentuan ibu masih hidup dan ibu sudah wafat. Tetapi dalam hal ini tentunya hal ini saya kaji dari buku 2 dari Mahkamah Agung tersebut. Dalam hal ini, kalau Imam Syafi'i membedakan antara saudara seibu, saudara sekandung, dan saudara seayah. Kalau Hadzairin tidak membedakan. Jadi, untuk penerapan surah An-Nisa ayat 12-13, Hadzairin saya tuliskan di sini saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu. Begitu juga di sini. Tapi Syafi'i berbeda. Nah, kemudian KHI ini juga sama dengan Hadzairin untuk saudara sekandung, seayah, dan seibu. Begitu juga pasal 182. Ini dinamikanya, perubahannya. Nah, ini mengenai pengertian, mengenai cucu. Nah, cucu pun begitu. Ada perbedaan di sini, cucu. Nah, cucu di sini kalau Hadzairin itu adalah cucu melalui anak laki-laki dan anak perempuan. Menurut KHI juga sama. Cucu itu melalui anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam pengertian cucu yang dapat menjadi ahli waris menurut Imam Syafi'i dan Imam mazhab lainnya adalah cucu laki-laki melalui anak laki-laki dan cucu perempuan melalui anak laki-laki. Tapi kalau mau anak perempuan sebutnya dzawil arham. Nah, dzawil arham tidak bisa tampil sebagai ahli waris selama masih ada ahli waris dzawil furud karena hubungan darah dan juga karena adanya asobah. Nah, itu diantaranya hal-hal yang penting saya kemukakan di sini. Nah, tentunya di sini dalam penentuan mengenai saudara di sini kita juga tidak bisa melepaskan dari pengertian kalalah. Apa itu kalalah? Ada perbedaan juga pengertian kalalah menurut Hadzairin, menurut Imam Syafi'i, dan juga menurut kompilasi hukum Islam. Jadi menurut Hadzairin kalalah itu adalah orang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan serta keturunannya.
Jadi dalam hal ini ayah tidak menjadi penentu seseorang itu kalalah atau tidak. Jadi kalau misalkan masih ada ayah masih hidup, tetap disebutnya kalalah kalau mutahazairin. Dengan kalalah berarti saudara bisa tampil sebagai ahli waris. Kalau menurut Imam Syafi'i berbeda. Kalalah itu adalah orang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak laki-laki dan keturunan laki-laki melalui anak laki-laki. Serta ayah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Nah, dalam hal ini sini letak perbedaannya. Jadi dalam hal, katakanlah saya punya anak perempuan semua nih, anak saya perempuan semuanya. Jadi apa namanya, kalau misalkan apa namanya, saya katakanlah ayah saya sudah meninggal ya. Kalau misalkan saya dulu katakanlah meninggal dulu dari ayah saya, anak-anak saya itu tidak bisa tampil sebagai ahli waris dari ayah saya karena saya perempuan dan anak-anak saya itu adalah melalui perempuan. Nah, seperti itu diantaranya. Itu yang oleh Hajairin kemudian dikembangkan bahwa cucu melalui anak perempuan tetap sebagai cucu dan bisa tampil sebagai mawalid, sebagai ahli waris pengganti. Saya izin juga untuk menggambarkan hal ini untuk membedakan supaya lebih jelas lagi tentang kalalah ini. Saya izin untuk membuat gambar lagi. Kalau mutazairin kalalah itu seperti ini. Jadi di sini ada janda atau ada duda, kemudian ada ayah atau ada ibu atau dua-duanya. Tapi ini sudah tidak ada anak. Mungkin memang tidak punya keturunan atau mungkin anaknya sudah meninggal semua. Anaknya sudah meninggal semua. Atau mungkin juga ada keturunannya juga sudah meninggal. Nah, seperti ini. Nah, dengan demikian maka bisa tampillah saudara sebagai ahli waris. Ini disebut kalalah. Tapi kalau menurut Syafi'i, kalalah itu adalah orang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak laki-laki dan keturunan laki-laki melalui anak laki-laki, serta ayah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Nah, seperti ini. Nah, katakanlah seperti ini. Jadi kalau ada anak perempuan, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau saya ini perempuan, kalau anak perempuan, ini tetap kalalah menurut Syafi'i. Dengan demikian, maka saudara bisa tetap tampil sebagai ahli waris. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan saudaranya itu adalah perempuan, di sini sebutnya asabah ma'al ghairi. Nah, kemudian kalau menurut KHI, kalalah itu adalah orang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan beserta keturunannya, katakanlah seperti itu. Dan ayah sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Jadi menurut KHI, kalalah itu adalah gabungan dari Hajairin dan dari Syafi'i. Itu diantaranya yang bisa saya jelaskan melalui gambar. Nah, ini contoh-contoh kasus. Ini kalau ini kelihatan sekali letak perbedaannya antara penyelesaian kasus kewarisan menurut Syafi'i, menurut Hajairin, dan KHI. Maaf, ini maksudnya ini bukan, saya salah simbol itu. Jadi ini ayah, ini ibu, ini janda, ini anak perempuan. Kalau ada anak, ayah mendapatkan 1/6 menurut surah An-Nisa, ibu mendapatkan 1/6, janda mendapatkan 1/8, anak perempuan seorang mendapatkan 1/2. Ada sisa 1/24, dikemanakan? Karena mutazairin ini sisanya dibagikan semua kepada dawil furud, berarti kesemuanya dibagikan. Nah, sehingga masing-masing mendapatkan 4/23, ayah, ibu mendapat 4/23, janda, maaf ini 3/23, salah ketik, 3/23, kemudian anak perempuan mendapatkan 12/23. Tapi kan menurut Syafi'i, ini yang 1/24 ini diberikan kepada ayah. Kenapa? Karena ayah berkedudukan ganda sebagai dawil furud dan juga merangkap sebagai asabah. Nah, KHI ini tidak mengatur. Nah, dalam hal ini saya biasanya kepada mahasiswa saya
terserah mana saja yang akan dipilih menurut KHI, menurut Syafi'i, itu saya benarkan. Nah, seperti itu. Jadi dalam hal ini tentunya kenapa saya selalu menandasan kepada mahasiswa saya betapa pentingnya kita mempelajari hukum kewarisan Islam itu tidak hanya dari KHI, karena KHI itu belum lengkap. Masih membutuhkan hukum kewarisan Islam, ajaran Syafi'i, juga Hazairin juga seperti itu. Ini contoh ini, kalau ini mungkin tidak ada masalah. Nah, ini juga ada masalah kalau seperti ini, seperti yang saya contohkan tadi. Ada perbedaan pendapat. Nah, kemudian ini yang masalah yang aktual. Ada beberapa hal, mungkin kakek nenek, rad dan aul itu juga. Kalau aul mungkin tidak ada perbedaan pendapat. Kakek nenek itu ada perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Hazairin dan juga dengan KHI. Jadi ini di sini sangat ini tidak mungkin saya jelaskan, tapi di sini ada perbedaan. Ada perbedaan kapan kakek nenek bisa tampil sebagai ahli waris menurut ketiga sistem hukum warisan Islam tersebut. Mengenai rad ini juga ada perbedaan pendapat. Kalau Hazairin, rad itu bisa diberikan juga kepada siapa? Kepada janda atau duda. Artinya karena apa? Karena itu mengkiaskan secara a contrario terhadap aul. Aul ini kan hasil temuan dari, katakanlah ini hasil ijtihad dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang disebut dengan kasus mimbar ya. Ada yang mengatakan juga ada dari Umar bin Khattab. Tapi kalau awal ini tidak jadi masalah. Anak angkat, anak hasil zina, mulana dan seterusnya ini mungkin bisa. Ini hal-hal yang mungkin aktual yang sering kita hadapi. Nah, sini ada nafkah maldiyah. Nafkah maldiyah ini bagaimana? Apakah utang pewaris atau bukan? Apa pewarisnya itu adalah katakanlah nafkah maldiyah terkait dengan kewajiban suami terhadap istri, yang mana suami itu tidak memberikan nafkahnya selama mungkin beberapa tahun. Itu kan kewajiban suami. Kewajiban suami berarti hak istri. Nah, dalam hal ini tentunya merupakan utang dari suami kepada istrinya. Bagaimana kalau misalkan suaminya meninggal? Apakah itu termasuk utang dari suami? Nah, seperti itu. Berarti harus dibayarkan dulu utangnya kepada istrinya, baru dibagikan kewarisannya. Nah, itu diantaranya. Kemudian juga ada beberapa hal yang terkait, misalkan bagaimana, ini transgender maksudnya, saya salah ketik, maaf. Ini bagaimana dengan orang penggantian kelamin dan sebagainya. Ini sudah ada fatwa MUI tentang hal tersebut. Warisan bagi WNA, WNI. Ada kasus yang sudah saya sampaikan dulu di Sekolah Hukum Keluarga Indonesia. Ada kasus yang mana dulu ada orang Indonesia, kemudian saya kurang begitu tahu secara tepatnya apakah dia menjadi warga negara Saudi Arabia atau tidak, tetapi dia mempunyai kekayaan di Saudi Arabia. Yang ketika Raja Salman datang ke Indonesia, kalau tidak salah pada tahun 2017, saya lupa lah tepatnya. Nah, ternyata dia mencari salah seorang ahli waris dari orang yang meninggal, orang Indonesia atau mungkin orang asal Indonesia yang meninggal di Saudi Arabia, dan kekayaannya akan diberi oleh kerajaan di sana. Nah, pengacaranya datang kepada saya tentang penyelesaian kasus tersebut. Nah, karena ternyata apa? Ternyata ada beberapa orang yang datang ke Saudi Arabia yang mengaku dia menerima wasiat. Nah, setelah diselidiki ternyata itu bohong, wasiat bukan untuk dia. Nah, seperti itu. Nah, itu diantaranya. Nah, kemudian mengenai nikah siri dan terkait dengan pengesahan anak nikah siri, ini terkait dengan waris. Nah, di sini ada SMA nomor 7 tahun 2012 tentang ini dalam butir 13 tentang nikah siri itu dapat diisbatkan. Lalu bagaimana dengan anak hasil nikah siri? Itu bisa juga diisbatkan, dan itu ada jurisprudensinya tentang hal tersebut. Nah, kemudian isbat nikah ini saya salinkan saja dari pasal 7 Konvensi Hukum Islam. Nah, ini mengenai yang sudah saya sampaikan juga di dalam Sekolah Hukum Keluarga Indonesia tentang bagaimana isbat nikah bagi suami yang poligami. Hal ini dalam SEMA nomor 3 tahun 2018 itu dinyatakan tidak dapat diterima. Lalu saya seperti yang sudah saya sampaikan juga bahwa saya bertanya, saya datang sendiri ke Mahkamah Agung untuk menanyakan hal itu. Nah, ternyata hal itu adalah maaf, kalau ini bukan tidak langsung, saya melalui telepon. Yang langsung itu mengenai asas personalitas keislaman yang suami istri dua-duanya berpindah agama.
Nah, ini saya melalui telepon, saya tanyakan hal ini, kenapa demikian? Nah, ternyata di sini maksudnya adalah bahwa kalau misalkan tidak diajukan termohon. Jadi ada pemohon, termohon itu siapa? Termohon itu istri yang terdahulu. Entah istri kedua, entah istri pertama atau kedua, atau mungkin pokoknya istri yang terdahulu, yang masih tentunya istri dahulunya masih terikat dalam perkawinan. Nah, hal ini ada tidak? Kita bisa cari sendiri di Google. Banyak hal-hal yang terkait dengan isbat nikah yang berupa permohonan dari suami dan istri yang berikutnya atau yang berpoligami tersebut dengan istri terdahulu sebagai termohon. Nah, ini jadi dalam hal ini bukan berarti tertutup kemungkinan tentang hal tersebut, tapi sangat dimungkinkan. Kenapa hal ini perlu saya sampaikan? Karena terkait dengan hak dari anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang belum dicatatkan atau tidak dicatatkan, tapi yang sah menurut agama, juga terhadap hak dari istri yang kedua atau berikutnya yang memang belum dicatatkan, sepanjang dia masih atau sepanjang dia bisa membuktikan bahwa perkawinannya itu adalah sah menurut pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang Perkawinan. Nah, tentunya hal ini tentunya para hakim insya Allah bijak dalam hal ini kalau misalkan dalam memberikan keputusan terhadap kasus-kasus seperti ini. Nah, ini mengenai anak hasil zina dan anak hasil nikah siri dan juga anak syubhat. Tentunya di sini anak hasil nikah siri ini adalah harus melalui isbat nikah dulu. Nah, kemudian anak hasil nikah siri juga dilihat apakah anak hasil nikah siri ini, rumah saya dekat Halim, jadi kalau ada pesawat yang lewat tuh saya agak terganggu pendengaran saya. Karena ada kasus yang pernah saya bantu. Jadi ada bukan nikah siri, tapi nikahnya itu ada ini istri ketiga. Nikahnya itu adalah setelah saya hitung 128 hari sejak pernikahannya, kemudian suaminya meninggal. Anaknya dilahirkan, kemudian suaminya meninggal. Nah, ternyata ada akta notaris yang menyampaikan bahwa anak tersebut adalah sebagai ahli waris sebagai anak sah. Nah, setelah saya teliti itu adalah bukan anak sah karena kelahirannya adalah 128 hari sejak akad nikah berlangsung sampai anak itu dilahirkan. Nah, kemudian saya juga tentunya tidak sembarangan saya bertanya apakah mungkin sebelumnya ada nikah siri terlebih dahulu. Ternyata tidak, memang tidak nikah siri kalau ini. Memang belum menikah. Nah, kemudian mereka melakukan perbuatan yang dilarang. Nah, kemudian setelah hamil baru menikah. Nah, jadi berbeda dengan nikah siri. Nah, karena itu dalam hal hasil nikah siri dilihat lagi apakah anaknya yang dikandung ketika akad nikah siri itu sudah ada atau belum. Nah, dihitung dulu. Nah, seperti itu. Karena dalam hal ini saya mengacu kepada pendapat Profesor Ahmad Azhar Bashir bahwa pengertian dari pasal 42 dari Undang-Undang Perkawinan, anak sah itu adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Nah, kalau anak dilahirkan dalam perkawinan yang sah, itu dilihat kapan anak itu dibuahkan. Kalau anak itu dibuahkannya pada sebelum akad nikah berlangsung, itu berarti termasuk anak yang maaf berjuta maaf, termasuk anak yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya sekalipun ayahnya itu menikah dengan ibunya. Tapi kalau anak dilahirkan akibat perkawinan yang sah berarti menikah dulu, nah kemudian baru hamil, nah itu disebut perkawinan atau anak dilahirkan dari akibat perkawinan yang sah. Nah, ini saya mengacu kepada pendapat dari Profesor Ahmad Azhar Bashir. Nah, hal ini tentunya dari anak yang dibuahkan di luar perkawinan itu tidak berarti dia tidak punya hak. Inilah yang saya tulis di dalam tesis saya dulu ketika pada tahun pertengahan 90-an dulu. Nah, dalam hal ini anak yang dilahirkan sebagai saya sebutnya anak hasil zina itu dapat berkedudukan sebagai
penerima wasiat atau wasiat wajibah. Kemudian pada tahun 2005 itu sudah ada fatwa MUI tentang hal tersebut. Artinya di sini sudah ada dasar hukumnya. Jadi dalam hasil temuan saya, kemudian pada tahun periode 2000-2005 dulu saya sudah menjadi anggota dari Komisi Hukum MUI. Sampai sekarang alhamdulillah sudah periode kelima, dan MUI mulai fatwa nomor 5 tahun 2005 menentukan tentang hal tersebut. Mudah-mudahan saya tidak salah nomor fatwanya. Nah, di sini diantaranya, tentunya di sini adalah berbeda dengan anak syubhat. Anak syubhat itu anak yang tentunya dilahirkan dari orang tuanya yang tidak tahu kalau pasangannya itu adalah bukan pasangan yang sah, katakanlah seperti itu. Nah, anaknya tetap sebagai anak sah dan bisa menjadi saling mewaris dengan ayah atau pemilik sperma tersebut. Nah, kemudian ini anak zina dengan anak mulaknah kedudukannya sama, adalah dia hanya dapat menjadi ahli waris atau saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya. Lalu bagaimana dengan ayah biologisnya atau pemilik sperma? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu adalah dapat apa namanya? Maaf tadi saya bukan fatwa nomor 5, fatwa nomor 5 itu tentang perbedaan agama. Ini fatwa nomor 11 tahun 2012, ini apa namanya, ketika itu saya ikut memberikan masukan kepada MUI melalui Pak Amir Syah Tambunan, sekarang menjadi Sekjen MUI, juga melalui Dr. Lutfi Hakim, waktu sebagai sekretaris dari Komisi Hukum MUI. Pada tahun periode 2010-2015 kalau tidak salah waktu itu. Nah ini, jadi masukan saya dapat dari hasil penelitian saya berikan masukan ke MUI melalui Sekjen, sekarang jadi Sekjen MUI, dan keluarlah fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina. Nah, anak hasil zina di sini termasuk juga tentunya di sini anak mulaknah, karena anak mulaknah itu juga anak hasil zina. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini pembagian harta bersama, dan ini memang temuan pribadi saya. Ada beberapa teman pribadi saya yang sudah menjadi SEMA dan juga ada di dalam apa namanya seperti apa namanya wasiat dan wasiat wajibah untuk anak tiri. Itu adalah hasil temuan saya yang saya sampaikan dulu kepada siapa namanya Dirjen Pertama Badilak, Pak Wahyu Widiana. Saya ingat Pak Wahyu Widiana ketika beliau masih menjadi kepala Bimbaga. Dulu peradilan agama itu berada di Departemen Agama, dan pembinaannya adalah disebut Bimbaga, dan waktu itu ketuanya adalah Pak Wahyu Widiana. Mudah-mudahan Pak Wahyu Widiana bisa mendengar, dan tesis saya berikan kepada beliau, diantaranya terkait dengan hal ini. Nah, kemudian ini diantaranya metode yang saya gunakan. Ini temuan, mungkin sudah lama saya menemukan hal ini. Jadi ada 2 metode tentang pembagian harta bersama bagi pewaris atau suami yang poligami. Dan mungkin tidak bisa saya uraikan di sini, tetapi di sini pada intinya adalah tidak merugikan dari istri yang terdahulu. Begitu juga pembagian warisannya. Tapi mungkin saya langsung saja di sini ke pendapat dari Profesor Ahmad Azhar Bashir tentang harta bersama itu tidak selalu bagi 2, tetapi tergantung dari kontribusi atau banyaknya, kalau Profesor Ahmad Azhar Bashir sebutnya saham, atau kontribusi terhadap terbentuknya dari harta bersama. Kalau misalkan harta bersama itu terbentuknya lebih banyak, katakanlah jasa istri, maka istri tentu lebih banyak bagian daripada suami. Begitu juga mungkin sebaliknya. Tetapi saya selalu berlandaskan bahwa apabila memang istri, katakanlah istri di rumah bukan dia tidak bekerja, dia merelakan dirinya, dan dalam posisi seperti itu maka berlakulah pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bagi 2. Nah, seperti itu. Dalam hal ini yang terkait dengan pembentukan tersebut adalah apabila memang dua-duanya yang saya sampaikan tadi, pendapat dari Profesor Ahmad Azhar Bashir,
yang dua-duanya itu adalah bekerja. Nah, ini diantaranya yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa kembangkan melalui diskusi. Mohon maaf apabila saya menjelaskannya mungkin tidak begitu kurang begitu rinci begitu ya, karena memang saya mengejar waktu dan mudah-mudahan tetap bisa bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator, silakan moderator. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bunda atas pemaparan materinya. Kita masuk ke sesi tanya jawab, Bunda. Ya, Ini silakan. sudah ada yang bertanya. Bisa lebih keras suaranya barangkali atau mungkin ini iya, saya. Bunda. Ya, ini pertanyaan pertama dari Bapak Muhammad Abduh di STAI Tasikmalaya. Bagaimana tanggapan Ibu terkait pembagian warisan yang ditunda dengan alasan ada salah satu ahli waris yang masih hidup, baik suami atau istri, dan anaknya masih kecil, mukallaf atau balik, dianggap belum cakap untuk mengelola atau memegang harta waris. Bagaimana menurut pandangan Ibu bila dianalisis menggunakan teori Sadr Dzari'ah, menutup pintu madarat, dan Fatu Dzari'ah, membuka pintu maslahat, diimplementasikan pada surat An-Nisa ayat 13 dan 14 untuk mengimplementasikannya antara teks dan konteks. Mohon pencerahannya, Ibu. Ya. Maaf karena suaranya tidak begitu jelas. Jadi ini ahli warisnya masih kecil begitu? Iya, Bu. Betul, Bu. Jadi dalam hal ini, kalau yang saya ketahui adalah harta warisannya harus tetap dibagikan. Tetapi pengelolaannya itu adalah diberikan kepada wali. Nah, wali di sini adalah tentunya ada tidak ayah ibunya tentunya di sini. Siapa yang meninggal? Ayahnya atau ibunya. Jadi tetap hak dari si anak tersebut tetap diberikan. Tapi pengelolaannya tentunya diberikan kepada wali yang katanya yang mengurus anak tersebut. Nah, seperti itu. Memang ini saya kurang jelas tadi apakah ayah ibunya yang meninggal itu ayah ibunya atau memang salah satu begitu kan. Tentunya nanti kalau misalkan ayah ibunya yang meninggal dunia berarti nanti harus ditunjuk walinya itu siapa. Nah, wali di sini tentunya harus wali yang terdekat dengan si anak tersebut. Misalkan kalau tidak ada ibunya berarti neneknya atau kakeknya. Nah, seperti itu. Nah, itu ada urutan-urutannya seperti itu. Tapi mengenai pembagian harta warisan harus tetap dibagikan kepada anak tersebut. Mengapa? Karena itu ada hak, apalagi kalau anak yatim ya, itu hasil pengelolaannya itu adalah merupakan hak anak. Kalau misalkan tidak langsung dibagikan, berarti yang katakanlah yang menikmati hasil pengelolaan dari harta warisan yang menjadi hak milik anak tersebut adalah berarti tidak halal begitu. Kan itu hak anak. Nah, seperti itu. Kecuali wali tersebut katakanlah memang memerlukan untuk biaya kehidupannya karena faktor keadaan ekonomi dia. Itu dibolehkan sebatas pemenuhan kebutuhan yang diperlukan oleh si wali. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Ini selanjutnya ada dari Bapak Ahmad Budiman. Beliau bertanya, boleh minta penjelasan lengkap, Bu, siapa Hazairin ini dan apa kecenderungan fikih beliau secara mazhab fikih? Hazairin itu adalah dia guru besar hukum Islam dan hukum adat dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dia mengambil doktor itu pada zaman masih penjajahan Belanda dulu. Nah, kemudian beliau adalah yang menentang teori resepsi. Teori resepsi itu adalah teori yang dikemukakan oleh Sunuk Hurgronya. Sunuk Hurgronya menemukan teori resepsi itu tujuannya adalah untuk mengekalkan penjajahan di Indonesia. Mengapa?
Sunuk Horgronya mengemukakan teori resepsi berdasarkan penelitiannya, karena sebelumnya ada teori receptio in complexu yang dikemukakan juga oleh para pakar Belanda, pakar budaya dan pakar hukum dari Belanda yang mengemukakan pada abad ke-18 dulu dan abad 19 bahwa menurut teori receptio in complexu, yaitu dari Van den Berg, Salomon Keizer, dan Friedrich Winter, mengatakan bahwa di Indonesia untuk orang Islam itu berlaku hukum Islam, meskipun dengan ada penyimpangan-penyimpangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka dibentuklah peradilan agama atau priesterat berdasarkan Statblad 1882 nomor 152. Yang mana hal itu mengokohkan atau memperkuat kedudukan hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, itu akhirnya itu dari yang saya dari guru saya dan dari buku yang saya baca. Akhirnya timbullah pemberontakan yang mana misalkan di Pangeran Diponegoro dan sebagainya untuk memberontak penjajahan di Indonesia. Karena itulah Sunuk Horgronya sebagai penasehat pemerintah Hindia Belanda waktu itu, dia mempelajari hukum Islam sampai ke Mekah dengan nama kalau tidak salah Abdul Ghafur. Nah, setelah diketahui dia bukan Islam, kemudian dia diusir dari Mekah. Nah, kemudian sampai di Indonesia dia melakukan penelitian diantaranya di Aceh dan Gayo. Hasil penelitian dari di Aceh dan Gayo itu beliau menemukan atau merumuskan teori resepsi yang mana menurut Sunuk Horgronya di Indonesia itu yang berlaku hukum adat, bukan hukum Islam, tetapi terhadap hukum dan di dalam hukum adat itu ada pengaruh hukum Islam. Namun hukum Islam itu dapat berlaku apabila sudah diterima oleh hukum adat. Jadi yang keluar itu adalah bukan hukum Islam, tapi hukum adat. Nah, itulah yang ditentang oleh Hadzairin. Sehingga Hadzairin melakukan penelitian tentang hal itu, dia mengatakan bahwa, maaf, ini mungkin agak sedikit kasar, kalimat yang disebutkan di dalam buku Prof. Hadzairin, yang dalam buku Hukum Kekeluargaan Nasional, kalau tidak salah dalam halaman 5, disebutkan teori resepsi itu teori iblis. Mengapa disebut teori iblis? Karena itu mengajak orang-orang Islam untuk tidak patuh kepada Al-Quran dan kepada Sunnah Rasulullah. Nah, itu diantaranya. Nah, kemudian dengan kemerdekaan Indonesia berdasarkan berdasarkan pembukaan alinea keempat dari Undang-Undang Dasar 1945. Ini berdasarkan pasal 29 ayat 1 dari Undang-Undang Dasar 1945 menurut Hadzairin, teori resepsi exit. Jadi teori resepsi itu sudah keluar, sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena keberlakuan hukum Islam tidak lagi disandarkan kepada hukum adat. Nah, mengapa demikian? Karena di dalam Indische Staatsrechtling pasal 134 ayat 2 ditentukan bahwa hukum Islam itu berlaku apabila diterima oleh hukum adat. Nah, seperti itu. Jadi inilah perjuangan Hadzairin untuk memulihkan atau menegakkan kembali hukum Islam yang keberlakuannya tidak disandarkan lagi ke hukum adat. Karena itu sekarang ini berdasarkan dari katakanlah kalau kita melihat dari beberapa pendapat para pakar, dan mungkin yang bisa saya ingat adalah di dalam TAP GBHN nomor 4 tahun 1999 yang sekarang masih berlaku tentang mengenai pembentukan hukum, bahwa dalam pembentukan hukum di Indonesia ini adalah diantaranya apa sumbernya? Yaitu dengan memperhatikan dan mengakui hukum adat dan hukum agama. Nah, hukum agama ini diantaranya hukum Islam. Nah, itu diantaranya. Jadi karena itu apalagi kalau melihat Hadzairin, di samping itu ada hukum Barat. Tentunya hukum Barat di sini adalah hukum Barat yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Nah, karena itu Hadzairin itu merumuskan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa menurut Hadzairin di dalam negara Republik Indonesia tidak boleh berlaku, tidak boleh terjadi kaidah-kaidah yang bertentangan dengan syariah Islam bagi orang Islam, kaidah-kaidah yang bertentangan dengan syariah Nasrani bagi umat Nasrani. Begitu juga ada saya singkatnya dengan pemeluk agama yang lain, dengan Hindu, Buddha, dan saya tambahkan Konghucu. Nah, itu diantaranya. Kemudian tafsiran yang kedua dari Hadzairin adalah bahwa negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariah Islam bagi orang Islam. Karena itu sekarang ini kita akan mempunyai ada undang-undang tentang
tentang haji, tentang perbankan syariah, itu tidak lepas juga dari itu Hadzairin. Ada undang-undang perkawinan, itu Hadzairin sangat berpengaruh terhadap terbentuknya undang-undang perkawinan. Hadzairin meninggal pada Desember tahun 1975. Karena itu dalam undang-undang perkawinan dimasukkan pasal 29 sebagai dasar mengingatnya terhadap terbentuknya undang-undang perkawinan. Itu tentang Hadzairin. Mungkin demikian dari Bapak Ahmad siapa nih? Itu tentang Hadzairin. Ya, baik. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Mungkin kita pindah ke yang raise hand dulu. Ya, silakan. Yang ingin bertanya secara langsung. Yang pertama ada Bapak Subhan. Silakan Bapak mungkin dengan pertanyaan yang singkat karena waktu kita terbatas, Pak. Saya mohon dari mana Bapak Subhan supaya saya bisa kenal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari Amuntai, Kalimantan Selatan, Ibu. Oh, subhanallah. Ya, baik Bapak Subhan. Ya, saya tadi menyimak penyampaian materi dari Ibu, tertarik tentang kewarisan anak dalam kandungan, Ibu, yang masih dalam kandungan, yang menurut Ibu tadi baik itu hukum perdata, ya, BW juga sebenarnya berdasarkan penelitian adalah menyerap dari hukum Islam tentang hal ini. Bagaimana pandangan Ibu, atau barangkali pernah Ibu menemukan prakteknya tentang pembagian warisan bagi anak dalam kandungan ini? Dalam kondisi kekinian juga kita sudah mengenal ada dalam kedokteran itu sudah bisa dilihat, ya, apa janin ini laki-laki atau perempuan atau bahkan kembar barangkali. Jadi bagaimana ini kira-kira dalam prakteknya, apakah pernah terjadi, atau kalau belum pernah terjadi bagaimana pandangan Ibu tentang ketentuan kewarisan mereka dikaitkan dengan kondisi sekarang? Itu saja, terima kasih. Saya langsung Ibu moderator. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Subhan. Subhanallah, pertanyaan yang sangat menarik ini buat saya. Pertama adalah, saya memang belum pernah ada orang yang datang kepada saya untuk meminta, katakanlah meminta bantuan tentang penyelesaian kasus seperti ini. Jadi saya dari aspek keilmuan saja gitu Pak. Yang saya ketahui adalah bahwa anak dalam kandungan, katakanlah sudah ada di USG dan sebagainya gitu kan, diketahui jenis kelamin sekarang kan seperti itu. Jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Tetapi menurut saya itu hasil dari katakan hasil dari itu keilmuan, ilmu kedokteran. Tapi untuk menentukan apakah nanti anak itu ketika dilahirkan itu hidup atau tidak. Kan dalam hadis Rasulullah yang saya ketahui adalah ketika dilahirkan itu hidup atau tidak. Walaupun mungkin di dalam rahim itu dia hidup, tapi ketika dilahirkan itu hidup atau tidak. Nah, ketika dilahirkan hidup itulah ditentukan dia sebagai ahli waris atau tidak. Atau mungkin ketika hidup begitu langsung dia juga meninggal. Berarti menangkap sebagai pewaris, ahli waris dan pewaris kan begitu, ya kan? Ya. Untuk menentukan jenis kelaminnya, menurut saya lebih afdol kalau sudah dilahirkan. Karena kalau misalkan dari hasil keilmuan, saya bukan meragukan hal itu, Bapak. Tapi lebih afdol lagi kalau misalkan sudah dilahirkan itu anak. Anak itu laki-laki atau perempuan atau kembar, kan seperti itu, ya kan? Tentunya ini individual kalau kembar, Pak. Walaupun kembar, tetap individual, bukan kebersamaannya dalam kandungan. Entah itu kembar yang kembar yang belum dipisahkan, tetap itu individual. Nah, seperti itu kan ada bayi yang memang seperti yang sudah kita lihat belum lama ini ada bayi yang belum dapat dipisahkan fisiknya oleh dokter kan begitu ya Pak ya. Kita mungkin karena ada entah jantungnya jadi satu dan sebagainya, tapi dia adalah dua nama begitu. Nah, jadi menurut saya dalam hal ini adalah katakanlah setinggi apapun keilmuan yang diraih oleh kita, tapi untuk menentukan anak itu sebagai ahli waris atau sebagai pewaris adalah ketika anak itu dilahirkan. Itu yang pertama, Pak. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai anak begitu lahir,
Dia memang hidup, tapi kemudian dia meninggal, kan ada yang seperti itu, bukan? Nah, berarti dia merangkap ketika lahir dia hidup, dia sebagai ahli waris. Sudah ditentukan hak warisnya, kan itu dari pertanyaan dari Ananda yang pertama tadi, itu tetap dibagikan harta warisannya walaupun anak itu masih kecil, apalagi sudah lahir ke dunia, kan begitu. Itu hak individual yang Allah tentukan di dalam Al-Qur'an. Tidak ditentukan bahwa kalau sudah dewasa baru diberikan, tidak. Hak anak itu tetap ada. Walaupun dia memang belum bisa mengelola. Karena itulah perlunya wali. Wali ini bisa dikalukan oleh orang tua kandungnya yang masih ada, atau mungkin oleh keluarganya. Kalau tidak ada keluarganya, atau mungkin kalau keluarganya itu kurang amanah, pengadilan bisa menetapkan saya pun jadi wali. Mungkin dari yang lain yang bisa amanah. Nah, seperti itu. Tapi terhadap harta anak yatim tersebut, harta anak itu tetap itu adalah hak anak. Pengelolaannya tetap harus dipertanggungjawabkan. Katakanlah, tentunya di sini entah ada pengeluaran untuk anak dan sebagainya, kan harus ada hitung-hitungannya. Inilah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kita sebagai orang tua. Jadi begitu Bapak Subhan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak. Terima kasih Ibu dan Bu Moderator, terima kasih. Sama-sama Bapak Afwan. Nah, silakan selanjutnya. Selanjutnya ada Pak Faisal Faturrahman Nur Jamil yang raise hand juga. Silakan Bapak Faisal. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Mohon izin Ibu ingin menanyakan. Bapak dari mana? Kalau boleh saya tahu. Oh, saya mahasiswa magister ilmu hukum di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bu. Oh iya, mangga. Ingin bertanya tadi yang Ibu paparkan mengenai hak anak, khususnya dalam anak zina. Tadi Ibu paparkan itu tidak mendapatkan waris, tetapi bisa dikatakan dapat wasiat wajibah lah. Iya. Nah, permasalahannya di kita, Bu, itu kan berdasarkan kalau tidak salah saya itu baca pasal 43 Undang-Undang Perkawinan ya, Bu. Betul. Nah, setelah dicek kembali, ternyata pasal 43 Undang-Undang Perkawinan itu telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi pasal nomor 46 tahun 2010. Waktu itu tentang nikah mutar, yang mana di sana disebutkan bahwa anak hasil zina itu mendapat hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki biologis selama itu dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi lah, seperti itu, Bu. Nah, itu bagaimana pandangan dari Ibu? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Nanda Faisal. Subhanallah pertanyaannya. Dan saya kenal sekali itu dengan Mas Cicak Mukhtar. Mas Cicak Mukhtar sering ke rumah saya dulu. Mungkin mudah-mudahan Mas Cicak dengar nih sekarang ini tentang kasus hal ini. Jadi dalam hal ini, ketika saya jadi narasumber di Indonesia ILC, Indonesia Lawyers Club, kebetulan waktu itu tentang kasus nikahsiri.com. Baik itu Mas Cicak Mukhtar juga dihadirkan lagi sebagai narasumber bersama dengan Pak Rusdianto sebagai pengacaranya. Dan saya dihadirkan oleh Pak Karni Ilya, juga ada Pak Mahfud MD. Sebelumnya ada peneliti dari Mahkamah Konstitusi tentang putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tentang yang terkait dengan hukum keluarga, dan saya jadikan narasumber. Saya sampaikan waktu itu adalah bahwa saya membedakan antara hubungan perdata dengan hubungan nasab. Jadi yang dimaksudkan di dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang diubah frasenya oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010 yang diputuskannya pada tanggal 17 Februari tahun 2012. Yang kemudian yang saya sampaikan tadi, kemudian MUI mengeluarkan fatwa nomor 12 tahun 2011 tentang anak hasil zina. Yang mana kata saya memberikan masukan kepada Pak Amir Syah Tambunan melalui SMS ketika itu. Karena saya sedang akan berjalan ke Kuala Lumpur, saya sudah di bandara. Saya melalui SMS saya sampaikan kepada Pak Amir Syah Tambunan, sekarang jadi Sekjen MUI.
tentang hasil penelitian saya tentang hal tersebut. Jadi dalam hal ini ada perbedaan, saya menggunakan istilah hubungan perdata dan hubungan nasab itu berbeda. Jadi hubungan perdata itu dimungkinkan. Kalau hubungan nasab itu terkait nanti dengan adanya hak saling mewaris, adanya kalau misalkan anak itu adalah anak perempuan, berarti ayahnya itu adalah bisa menjadi wali nikah. Kalau anak katakanlah anak luar kawin atau anak dilahirkan di luar perkawinan, menjadi wali nikah itu bukan laki-laki pemilik sperma, tapi wali hakim. Di mana kita mendapatkannya? Itu sebetulnya hal tersebut adalah kita bisa lihat dari peraturan Menteri Agama nomor, saya lupa ya nomornya, tahun 2020 kalau tidak salah. Ada hal itu. Ada hal itu. Cuma saya lupa nomornya tentang pencatatan perkawinan. Mesti Ananda Faisal bisa mencari hal itu. Dan itu saya gunakan dulu ketika saya menjadi keterangan sebagai ahli di apa namanya untuk Kapolda Ambon waktu itu. Untuk Polda Ambon, untuk Kapolda, bukan Kapolda, saya ulangi, Polda Ambon. Nah, dalam hal ini adalah saya membedakan hubungan nasab dengan hubungan perdata. Kalau hubungan perdata berarti di sini setelah dibuktikan menurut ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan laki-laki tersebut, ya kan? Maka si anak tersebut punya hubungan perdata dengan laki-laki pemilik sperma juga dengan keluarganya. Ini hubungan perdata, bukan hubungan nasab. Nah, kalau hubungan perdata boleh tidak? Boleh. Di antaranya tadi, di antaranya adalah terhadap anak hasil zina itu dapat memiliki saling berwasiat, saling memberi wasiat wajibah, saling memberi wasiat atau wasiat wajibah atau hibah. Itu boleh, tapi tidak bisa saling mewaris. Mungkin begitu Pak Faisal. Ini saya membedakan antara hubungan perdata dengan hubungan nasab. Dan ternyata istilah ini juga digunakan oleh Prof. Sekarang saya juga tidak berani kalau saya tidak langsung mendengar dari beliau. Jadi Prof. Mahfud MD sekarang jadi menteri apa? Polhukam ya. Saya bisa ditangkap nanti kalau saya berdusta ini. Itulah beliau juga membedakan seperti apa yang saya sampaikan antara pengertian hubungan nasab dengan hubungan perdata. Nah, saya katakanlah hubungan perdata itu tidak hanya masalah hubungan orang dengan orang. Katakanlah mengenai hubungan yang terkait dengan hubungan darah. Karena ada hubungan darah yang sah dan hubungan darah yang tidak sah, katakanlah seperti itu. Saya membeli mobil hubungan perdata bukan? Perdata, Bu. Ya, nah itu maksud saya dalam inputnya mungkin ke sana seperti itulah. Hubungan nasab lain. Kalau hubungan nasab di antara anak dan ayah tersebut memang sah secara hubungan darah dan secara syar'i. Nah itu jawaban saya. Mudah-mudahan bisa diterima oleh Nanda Faisal. Siap Bu. Sebenarnya masih ada sedikit lagi Bu ya. Kalau misalkan kita kan menganut negara hukum lah Bu ya. Hal itu tidak bisa apa sih namanya itu harus tercatat mungkin ya dari penjelasan Ibu membedakan antara nasab dengan hubungan keperdataan itu dari apakah di pasal tersebut dicantumkan seperti itu? Tidak. Itu keilmuan, itu tidak. Itu pendapat saya bebas untuk berpendapat. Itu dijamin oleh pasal 28 dari Undang-Undang Dasar 1945, ya kan? Ya, Bu. Saya berbebas berpendapat, kan begitu. Insya Allah ini juga tidak bertentangan dengan syariah Islam, insya Allah. Gitu. Tapi kalau misalkan anak hasil, karena katakan anak luar kawin didudukan sebagai orang yang punya hubungan nasab, itu justru yang bertentangan dengan syariah. Tetapi selalu saya tekankan, kita jangan sampai anak itu dirugikan, karena anak itu tidak berdosa. Di sini kita bicaranya di hukum Islam. Dalam hal ini, dalam hukum Islam, hubungan, katakanlah hubungan hubungan seperti itu di luar perkawinan itu kan memang kata hubungan zina itu kan memang haram dalam Islam. Kan antara anak dan terutama di sini anak dan ayahnya, ayah pemilik sperma itu tidak bisa saling saling memberi memberi warisan, katakanlah, bukan memberi ya, saling mewaris.
Beda lagi dengan apa? Dengan BW. Kalau BW, kalau misalkan yang melakukan zina itu bujang gadis janda duda, anak tersebut bisa diakui. Kalau misalkan orang tuanya tidak menikah. Kalau menikah akan bisa disahkan, kan begitu. Tapi kalau misalkan anak hasil zina itu dilahirkan dari perempuan yang terikat perkawinan, disebut anak zina, itu tidak bisa menjadi ahli waris dari siapapun. Itu kalau tidak salah ada dalam pasal 867, kalau tidak salah. Coba lihat dalam pasal 8, mudah-mudahan saya tidak salah mengingat pasalnya. Kalau anak zina menurut pengertian dari BW, itu tidak dapat menjadi ahli waris dari siapapun kecuali hak nafkah. Nah, kita bandingkan dengan hukum Islam. Dia tetap mendapatkan berkedudukan sebagai ahli waris dari ibunya. Kalau BW tidak bisa menjadi ahli waris dari ibunya maupun dari ayah biologisnya. Nah, seperti itu. Siap. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Luar biasa. Mungkin ada satu lagi, Bu. Silakan. Sebelum ditutup, ada kasus pertanyaan dari Bapak Agung Santoso. Ya. A meninggal tahun 1994. Ahli warisnya 2 orang anak laki-laki, C dan D, serta istri B. Kemudian pada tahun 99, D wafat dan ahli warisnya anak laki-laki, si E. Pada Sebentar, tahun ulangi lagi. Ya, jadi berarti ini ayah yang meninggal ya? Ya, betul. Ayah meninggalkan istri meninggal tahun 64 ya? 94, Bu. 94. Ya. Kemudian meninggalkan 2 anak laki-laki. Ya, betul. 2 anak laki-laki, 1 istri. Lalu 1 istri. Istrinya namanya siapa? Tadi kasih nama aja istrinya, mungkin A atau B gitu. Oh, istri B. Istri B. Anak C dan D. Ya, baik. Lalu tahun 99 D wafat. Ahli warisnya anak laki-laki, sebut saja E. Kemudian pada tahun 2005 E wafat dan ahli warisnya anak perempuan, F. Perempuan. Lalu pada tahun 2005 karena jasa si A, pewaris ini mendapatkan pengakuan oleh negara, pada tahun 2010 jasa tersebut didaftarkan hak paten ke Departemen Hukum dan HAM. Dari hak paten mereka mendapatkan hak ekonomis. Nah, pertanyaannya, apakah F masih bisa mewarisi harta A? Kemudian yang kedua, bagaimana pembagian waris setelah hak paten tersebut ada? Baik. Jadi dalam hal ini, saya ingin bertanya, apakah ketika A meninggal, itu semua harta warisannya sudah dibagikan atau belum? Mungkin langsung saja yang bertanya ini, supaya melalui moderator, enggak ini. Karena ini Bapak Agung, silakan. Ya, sudah Ibu. Ya, jadi Pak Agung Santoso, Ya, Bu. apakah ketika A meninggal ini sudah dibagikan belum harta warisannya? Sudah, Bu. Sudah dibagikan rata. Oh, sudah. Enggak rata dong. Ibunya 1/8 nih. Iya, udah dibagikan semua. Oh, nje. Nah, kemudian ini berarti ini harta warisan yang tertunda, begitu kan? Berarti hak paten dari negara ini berarti kan harta warisan yang tertunda, kan begitu ya kan? Iya, sebelumnya kan hak paten ini kan belum muncul karena kan si A ini bapaknya ini meninggalkan 1994, sedangkan pengakuan atau dari negara itu tahun setelah bapaknya itu meninggal, Ibu. Iya, betul. Tetapi ini kan hak dari jadi makanya saya mengatakan berarti ini harta warisan yang tertunda. Iya, siap. Harta warisan yang tertunda. Tertundanya bukan karena katakan ini karena haknya katakanlah saya mengumpamakan saja. Haknya tertunda diberikan oleh negara, katakanlah seperti itu. Ya? Iya. Ya, Bu. Nah, berarti ketika ayahnya meninggal A ini, maka D ini kan tetap jadi ahli waris kan? Iya.
Nah, ketika D meninggal, berarti kan diantaranya bagian harta peninggalannya itu dari hak patennya itu. Iya, benar. Ya kan? Nah, dari hak patennya itu kemudian kan dia meninggal lagi tuh. Iya, dia Meninggal tentunya meninggal. dibagikan kepada ahli waris, nantinya kepada istrinya, juga kepada anaknya. Anaknya ada laki-laki, kan gitu ya kan? Iya, benar Ibu. Nah, itu harus beruntun bertahap itu, nah, tidak langsung diberikan kepada F. Nah, berapa bagian istri, berapa bagian E di sini? Iya. Nah, ketika E meninggal, ada kan tentunya ada istri kan di sini. Iya, benar. Nah, Benar. dari harta Istrinya warisan diperoleh E. ya, dari harta diperoleh E, harta warisan diperoleh E ini, diantaranya hak paten ini juga diberikan kepada. Nah, harus dilihat dulu. E ini meninggalkan anak perempuan saja, F atau juga masih ada tidak istrinya? Hanya apa? E ini hanya meninggalkan anak perempuan aja, Bu. Jadi sudah tidak Istrinya ada juga anak, ada. tidak ada istri. Ada istri. Ya iya, istrinya masih hidup istrinya. Iya, masih hidup. Nah, ya berarti ahli waris tetap itu mendapatkan bagian juga dari hak patennya itu diperoleh dari ayahnya. Dari ayahnya itu ada ayahnya kan D ini. Iya. Oh, berarti Nah, yang seperti itu. Iya, jadi rututannya gitu nah bertahap nah. Jadi bukan berarti walaupun itu munculnya pada tahun 2005, tidak berarti ini hanya tertunda saja hak. Jadi haknya tertunda begitu. Kan tetap hak dari pewaris. Pewarisnya meninggalnya tahun 94. Yang harusnya iya, benar. diselesaikan pada tahun 94, tapi kemudian tertunda karena diperolehnya baru tahun 2005. Iya. Itu Pak Oh, gitu. Agung. Pak Agung wonten Iya, pundi? Di mana tinggalnya? Saya tinggal di Pekanbaru, Ibu. Wah, kok orang Jawa Pekanbaru? Iya, dapat istri orang Pekanbaru, Ibu. Oh Karena ya wes. kelahiran Lamongan saya. Oh ya wes. Kok enggak bahasa Pekanbarunya Iya, kok enggak bahasa Pekanbarunya kok enggak ono ini. Iya, benar, Bu. Medok bahasa Jawanya, Bu. Jadi gitu Pak Agung ya. Jadi tetap harta Ya, warisan terima kasih A. banyak, Bu. Nanti dibagikan tidak langsung ke anak. Lihat dulu ada nggak ketika E meninggal, ibunya masih ada apa enggak? Nah, dilihat lagi yang tadi kelompok keutamaan yang saya sebutkan, yang tidak mungkin saya runtut menyebutkan semuanya, itu 1 semester lebih tuh Pak. Nanti kalau semuanya kewarisan saya berikan. Iya, terima kasih banyak, Bu. Ya, cukup, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, sama-sama. Salam untuk orang Pekanbaru. Ya, baik, Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih bagi yang sudah bertanya. Mohon maaf, mungkin untuk pertanyaan lainnya yang tidak sempat terjawab karena memang waktu kita terbatas, Bapak Ibu. Alhamdulillah, ini merupakan kesempatan yang luar biasa juga materi dari Ibu Neng, kemudian luar biasa juga antusias dari seluruh peserta ini, Masya Allah sekali. Mungkin sebelum ditutup, boleh disampaikan Bu closing statement-nya. Ya baik, terima kasih. Alhamdulillah, syukurillah kita bersyukur lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon dimaafkan apabila uraian tadi memang saya yakin saya pun tidak puas untuk menyampaikan semuanya. Dan mungkin saya menyampaikannya pun secara tergesa-gesa sehingga mungkin tidak begitu jelas. Nah, tentunya hal ini adalah hukum warisan Islam. Ini adalah merupakan hukum warisan yang memang kata Rasulullah adalah ilmu yang akan dicabut pertama. Karena itu kita berusahalah untuk mempertahankan hukum warisan Islam. Mengapa? Karena hukum warisan itu ada juga separuh dari ilmu. Nah, bukan berarti terus kita yang pelajari hukum Islam terus merasa bangga. Tidak, itu amanah dari Allah. Dan semuanya, saya kira semuanya kita itu bisa mempelajari hukum warisan Islam maupun hukum warisan yang lain. Karena ini adalah dengan adanya pengetahuan kita tentang hukum warisan Islam, insya Allah perebutan harta itu, kesadaran terhadap harta yang merupakan amanah Allah kepada kita sebagai hamba Allah adalah mudah-mudahan bisa terkurangi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan oleh kita. Tidak sedikit masalah-masalah yang terjadi karena masalah harta ini. Akhirnya hubungan antara ada anak yang dituntut oleh orang tua yang dituntut oleh anaknya dan sebagainya yang sudah kita ketahui dari media sosial. Saya mengharapkan dengan adanya institut family law ini
Mudah-mudahan saya kira tidak cukup dengan menyelenggarakan materi ini secara seperti ini. Mungkin kalau bisa harusnya mungkin berseri begitu ya, sehingga bisa lebih dalam lagi. Mungkin itu pesan dari saya. Saya mohon dimaafkan segala kekurangan saya dan ketidakjelasan saya dalam memberikan penjelasan, karena memang begitu menggebu-gebunya saya, begitu berhasratnya saya ingin menyampaikan apa yang Allah amanahkan kepada saya, meskipun tidak ada apa-apanya. Walaupun demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk pribadi saya. Sekali lagi saya mohon dimaafkan semua kekurangan kesalahan saya, dan mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya, satu lagi, sebentar Nak, mungkin Ananda bisa menampung pertanyaan-pertanyaan disampaikan ke panitia. Kan mohon maaf saya tidak menyebarkan nomor HP saya, terus terang saja saya hampir setiap hari saya mendapatkan semacam teror begitu. Jadi saya tidak mau lagi menyampaikan nomor HP saya. Mungkin bisa disampaikan kepada panitia, dan insya Allah sampaikanlah kepada saya dan saya akan jawab insya Allah. Mungkin demikian dari saya, karena kita saling membantu, saling menolong, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya mudah-mudahan Allah meridhai kita. Amin. Allahumma amin. Amin. Baik, mungkin diingatkan lagi kepada peserta yang masih penasaran, masih ingin bertanya kepada Bunda, boleh menyampaikan pertanyaannya melalui grup WhatsApp ISFAL Institute. Nanti insya Allah kami rangkum, kemudian kita sampaikan kepada Bunda Neng. Itu ya Bunda ya? Ya, baik. Ya, baik. Ya. Oke, baik. Mungkin kami dari tim ISFAL Institute dan seluruh peserta Ahad Forum seri ke-8 hari ini menyampaikan salam takzim yang sebesar-besarnya kepada Bunda Neng. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kami semua, yang tentunya bagi seluruh umat Islam di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin suatu saat nanti bisa kita diizinkan untuk bertemu secara langsung ya Bunda. Insya Allah kalau sudah pandeminya berlalu. Iya, amin Bunda. Ini ada beberapa, saya sedikit cerita, ada beberapa, saya kasihan juga, ada beberapa orang yang meminta saya untuk hadir di persidangan, memberikan keterangan sebagai ahli, dan kasusnya memang yang terkait diantara dengan waris. Saya niatnya kalau seperti itu adalah insya Allah lillahi ta'ala, dan tidak bisa saya penuhi. Karena apa? Karena hakim maunya saya itu hadir di persidangan. Saya tidak boleh, saya dilarang oleh dokter saya. Jadi karena itu insya Allah nanti kalau kita pandemi sudah berlalu, kita bisa bertemu langsung. Dan kalau misalkan masih diuji seperti ini kesabaran kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita menjadi orang-orang, insya Allah jadi orang yang sabar. Toh virtual ini bisa mewakili kita, insya Allah. Amin. Ya mungkin demikian dari saya. Saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya sebagai moderator apabila ada kekurangan dan kekhilafan dari saya pribadi. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka saya kembalikan kembali kepada MC, kepada Laila Nisfi. Enggak. Terima kasih. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Bunda Neng sebagai narasumber pada hari ini, dan Ibu Rafida Rahman sebagai moderator. Untuk para peserta webinar juga yang telah menyimak dan tadi juga interaktif sama Bunda Neng, itu bagus banget responnya. Untuk peserta jangan lupa untuk mengisi